Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Nurul Rohmah SPD MPD, Pengawas SMK Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan pedoman penulisan ijazah SMK tahun 2023. Untuk mensosialisasikan pedoman penulisan ijazah SMK tahun 2023 ini, saya menggunakan dasar yang pertama, Peraturan Kepala BSKAP Kemendikbudristek RI nomor 004-H-EP-2023 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2022-2023 dan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 420-2446-101.03-2023 tanggal 17 April 2023 perihal tanggal kelulusan dan tanggal penerbitan ijazah SMK negeri atau swasta tahun pelajaran 2022-2023 di Provinsi Jawa Timur. Prinsip dari pengelolaan belangko ijazah yang pertama adalah kehati-hatian, yang kedua efisien, yang ketiga efektif, dan yang keempat akuntabel. Untuk pengumuman kelulusan, ini saya fokuskan pada jenjang SMA, SMA LB, SMK, dan program paket C atau bentuk lain yang sederajat, itu ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023. Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan satuan pendidikan yang dituangkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua surat keterangan lulus atau SKL. Untuk ijazah, tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan paling cepat 1 hari setelah tanggal pengumuman kelulusan peserta didik dan yang paling lambat tanggal 31 Juli 2023. Dalam rangka keseragaman, tanggal penerbitan ijazah SMK Jawa Timur adalah tanggal 8 Mei 2023. Jika karena sesuatu dan lain hal terdapat SMK yang tidak dapat menerbitkan ijazah pada tanggal 8 Mei 2023, wajib melapor kepada Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan, maka penandatanganan ijazah dapat dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Satuan Pendidikan. Untuk surat keterangan lulus atau SKL, ini bersifat sementara sampai diterimanya ijazah oleh peserta didik. Diterbitkan pada tanggal pengumuman kelulusan dan sekurang-kurangnya mencantumkan nilai rata-rata peserta didik sama dengan yang ditulis di belangko ijazah. Untuk pendistribusian belangko ijazah akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Berikut ini adalah contoh belangko ijazah SMK tahun 2023. Tampak dari halaman depan untuk SMK program 3 tahun dan SMK program 4 tahun ada perbedaan sedikit di judulnya. Ini saya perlihatkan di kotak yang merah itu. Kemudian untuk halaman belakang untuk SMK program 3 tahun maupun SMK 4 tahun ini sama. Berikut ini adalah keterangan petunjuk khusus pengisian halaman depan belangko ijazah SMK tahun 2023. Untuk angka 1A ini diisi dengan program keahlian untuk belangko ijazah SMK. Untuk angka 1B ini diisi dengan kompetensi keahlian untuk belangko ijazah SMK. Untuk angka 1 ini diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Untuk angka 2 ini diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah.
Sedangkan untuk angka 3 ini diisi dengan nama nomenklatur kabupaten atau kota tanpa mencoret yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode, data wilayah, administrasi pemerintahan, dan pulau. Contoh penulisan Kota Mojokerto, nomor pokok sekolah nasional, berapa? Silahkan dituliskan. Kemudian kabupaten atau kota Mojokerto tanpa mencoret. Baik, saya lanjutkan untuk angka 4, 5, dan 6. Untuk angka 4, ini diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau negara untuk ijazah luar negeri. Kalau kita berarti menggunakan nama provinsi, silakan ditulis Jawa Timur. Untuk angka 5, ini diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah, menggunakan huruf kapital seluruhnya. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Contoh, Budi Darmon. Ini menggunakan huruf besar semuanya atau huruf kapital semuanya. Kemudian untuk angka 6, ini diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Contoh, Kota Serang, 17 Januari 2005. Baik, saya lanjutkan untuk angka 7 sampai dengan 12. Untuk angka 7, ini diisi dengan nama ayah atau ibu atau wali pemilik ijazah sesuai dengan ijazah yang diterbitkan pada satuan pendidikan sebelumnya. Untuk angka 8, ini diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti yang tercantum pada buku induk. Untuk angka 9, ini diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nomor induk siswa nasional adalah nomor pengenal identitas peserta didik yang bersifat unik, standar, dan dibuat oleh Sistem Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk angka 11, ini diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan secara lengkap untuk ijazah dalam negeri atau nama wilayah kedudukan satuan pendidikan untuk wilayah ijazah luar negeri atau SILN. Contoh, Kabupaten Mojokerto, ditulis lengkap Kabupaten Mojokerto, atau untuk kabupaten itu bisa disingkat dengan KAP saja. Kalau misalnya untuk Kota Mojokerto ya silakan dituliskan Kota Mojokerto, tidak disingkat. Kemudian untuk angka 12 ini diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri dari 1 digit ditulis tanpa angka 0 di depan. Jadi penulisan bulan ditulis lengkap dengan huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Contoh penulisan tanggal 8 Mei 2023, angka 8 tanpa 0, kemudian Mei, M-nya menggunakan huruf kapital. Untuk angka 13, ini diisi dengan nama kepala sekolah atau kepala SKB atau ketua PKBM dari satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah atau kepala SKB atau ketua PKBM yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP, sedangkan kepala sekolah atau kepala SKB atau ketua PKBM yang bukan berstatus PNS diisi dengan 1 buah strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan bahwa penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Contoh, jika kepala sekolah berstatus PNS, contoh ini nama kepala sekolahnya adalah Dr. Andes Heri Budi Utomo MPD, kemudian NIP-nya silakan dituliskan menggunakan spasi untuk tanggal lahir, tahun pengangkatan, kemudian kode gender, dan nomor urut.
Ini sesuai dengan lampiran 1 Peraturan Kepala BKN nomor 43 tahun 2007. Kemudian jika kepala sekolah berstatus non-PNS, misalnya ini nama kepala sekolahnya adalah Dr. Randa Eka Cahyani Putri MPD, NIP-nya tinggal ditulis strip saja. Untuk angka 14, ini dibubuhkan stempel satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Sedangkan untuk angka 15, ditempelkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm kali 4 cm, hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap jari pemilik ijazah, serta stempel menyentuh pas foto. Baik, saya lanjutkan untuk keterangan petunjuk khusus pengisian halaman belakang belangko ijazah. Untuk angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ini diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Untuk angka 5C, ini diisi dengan nama kompetensi keahlian untuk SMK, sedangkan untuk angka 6, ini diisi dengan tulisan tangan yang berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Untuk nilai setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 adalah angka nilai satuan pendidikan. Ditulis dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Pembulatannya adalah pembulatan ke atas. Jadi contoh, misalkan nilainya 72,495, silahkan dibulatkan menjadi 72,50. Kemudian kalau misalkan ada nilai 85 atau 85,754, silahkan dibulatkan menjadi 85,75. Baik, saya lanjutkan untuk angka 7 sampai dengan angka 11. Untuk angka 7, ini diisi dengan tulisan tangan yang berisi rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai dengan 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Pembulatannya adalah pembulatan ke atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya 72,495 silahkan dibulatkan menjadi 72,50. Untuk 85,754 silahkan dibulatkan menjadi 85,75. Untuk angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 silahkan diisi sesuai dengan yang tertulis pada halaman depan ijazah. Untuk halaman belakang ijazah SMK, berikut ini adalah petunjuk pencetakan halaman belakang ijazah SMK oleh Satuan Pendidikan pada tahun 2023. Sebelum melakukan pencetakan belangko ijazah, silahkan lakukan uji coba pada fotokopi belangko ijazah atau kertas kosong ukuran A4 dengan ketebalan atau gramatur 155 gram per meter persegi atau relatif sama dengan ukuran margin top 0,3 in atau 0,76 cm, bottom 0 in atau 0 cm, left 0,79 in atau 2,01 cm, right 0,79 in atau 2,01 cm. Pastikan printer atau mesin cetak mampu menangani kertas dengan ketebalan atau gramatur 155 gram per meter persegi. Pastikan juga tinta yang digunakan tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Kemudian berikutnya langkah-langkah dalam mencetak halaman belakang ijazah. Yang pertama, pilih jenis kompetensi keahlian. Yang kedua, buka file halaman belakang ijazah dan pastikan ukuran kertas pada file tersebut adalah 4. Langkah ketiga, pastikan setiap mata pelajaran yang tercantum dalam file sesuai dengan struktur kurikulum kompetensi keahlian yang dimaksud. Yang keempat, pastikan pengaturan printer
atau mesin cetak pada ukuran kertas. Kemudian langkah kelima, pastikan belangko ijazah berada pada posisi yang sesuai. Langkah keenam, pastikan halaman belakang ijazah yang akan dicetak berada pada sisi yang benar. Dan yang ketujuh, sesuaikan kuantitas pencetakan per bat dengan daya tahan printer atau mesin cetak. Catatan kecil saya untuk sosialisasi pedoman penulisan ijazah SMK tahun 2023 kali ini bahwa semua impian akan menjadi kenyataan bila kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.